Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya, warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun kini kita masih menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan, Kami yang Maha Kasih, yang selalu menuntun langkah kami, juga yang memberi pengharapan bagi kami. Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marilah kita memuji Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kita bernyanyi. Beritakan kasih rahmat Tuhanmu, bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang akan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, kuatkanlah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka, dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah isi Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Berjalan di depanmu, namun kau panggil diriku, ku dikuduskan namamu yang anak domba Allahku. Kini ku datang padamu dengan banyaknya dosaku. Darah-Mu telah maksudku yang anak domba Allahku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenaan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenaan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut,
Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar dia berfirman, datanglah padaku, tinggalkan yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Mari kita dengar warta jemaat minggu ini. Pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 5 September 2021 adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang kedua, pelayan ibadah kebaktian live streaming. Pelayan ibadah live streaming hari ini 5 September 2021 dapat kita lihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. Live streaming sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu agar mendampingi anaknya untuk mengikuti ibadah virtual HKBP Harapan Jaya melalui Google Meet. Masuk pukul 8 WIB untuk orang 1 dari kelas 0 sampai dengan kelas 2 SD. Dan pukul 13.00 untuk orang 2 dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Diimbau juga supaya memberikan persembahan setiap minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening Bank BRI 182200032856 atas nama HKBP Harapan Jaya, atau melalui sintua wilayah masing-masing agar dapat diwartakan di gereja. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, bantuan ke jemaat yang kena bencana alam dan Kepala Departemen Marturia HKBP Pusat. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk bantuan ke jemaat yang kena bencana alam banjir di 4 resort HKBP di distrik 13 Asahan, Labuan Batu, dan kepada keluarga Kepala Departemen Marturia HKBP Pusat almarhum Pendeta Kardi Simanjuntak. Amin. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama, pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Robi Darmaesar Manulang, putra dari Bapak Situa Polman Beni Manulang dan Ibu Hartati Boru Lumban Gaul. Alamat Komplek SBS Blok A10 nomor 8, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, dengan Saudari Yolanda Firmawati Boru Raja Guguk, putri dari Bapak Jayan Raja Guguk dan Ibu Ramdhaniar Boru Rumah Horbo. Alamat Pesona Anggrek Blok B4 nomor 1, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Yang 4, rapat pendeta distrik. Sehubungan dengan surat dari distrik perihal undangan rapat pendeta distrik, rapat tersebut dilaksanakan untuk persiapan mengikuti rapat pendeta HKBP yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Adapun rapat akan dilaksanakan pada hari
Kamis sampai dengan Jumat 9 sampai dengan 10 September 2021, tempat di HKBP Bojong Menteng. Tema, sungguh Tuhan itu keselamatan karena Ia kekuatan dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema, pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Dalam rapat ini, Bapak Pendeta Uluan kita akan menghadiri undangan tersebut. Marilah kita doakan agar rapat pendeta distrik ini boleh berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kelima, pemilihan calon sintua. Sehubungan dengan kebutuhan pelayanan penatua atau sintua di beberapa wilayah, maka dengan ini gereja kita mengingatkan kembali perlunya penambahan calon sintua di setiap wilayah dengan prosedur sebagai berikut. Sintua wilayah bersama beberapa jemaat yang dituakan melakukan pendekatan kepada jemaat yang potensial dan memiliki hati untuk melayani. Selanjutnya, nama-nama yang sudah terpilih melalui pendekatan tersebut dibawa dalam rapat jemaat wilayah untuk ditetapkan menjadi calon sintua wilayah tersebut. Yang selanjutnya, nama-nama tersebut diserahkan kepada Parhalado Partohonan. Kiranya calon yang terpilih sebagai penatua di gereja kita melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, dana pengadaan sarana parkir dan jalan. Untuk pembayaran tanah yang dibeli jemaat kita seluas 573 meter yang akan digunakan sebagai sarana parkir dan jalan, panitia membutuhkan dana sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 1,2 miliar sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan panitia dana tanggal 22 April 2021. Yang diharapkan oleh panitia untuk pembayaran tanah tersebut adalah melalui janji iman jemaat dan pencarian dana keluar melalui proposal. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat supaya menetapkan janji imannya masing-masing. Yang ketujuh, berita duka pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Gerhard Sirait, umur 65 tahun, alamat Jalan Perkutut 1 nomor 42, RT 07 RW 23, Kapling Harapan Kita, Kelurahan Harapan Jaya atau wilayah Sion, meninggalkan istri Jentiana R. Borusi Hotang dan 3 orang anak. Marilah kita doakan dalam doa semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 4, Warta Keuangan, uraian Warta Keuangan bisa kita lihat di Warta. Rekapitulasi keuangan pertanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021. Kuria diakoni sebesar 152.168.263. Dana pensiun sebesar 1.464.000. Pembangunan sebesar 1.300.000. Transitoria 3 juta rupiah. Pengadaan sarana jalan dan parkir 311.070.720. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaannya. Jemaat yang ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun tanggal 5 September sampai dengan 11 September 2021 dapat kita baca di Warta sebanyak 40 orang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita tertulis di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi.
baik hidup pun mati, ku tidak gentar. Yesus, ku perlindunganku, firman-Nya pedoman dan dasar iman. Ku percaya firman-Nya penuh bahagia. Jiwaku hiburnya terus, jiwaku. Yesus penghiburku, hatiku senang. Kendati derita penuh, tetap aku yakin kepada Tuhan. Dihiburnya terus, jiwaku bahagia. Jiwaku hiburnya terus, jiwaku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Lebih 2 bulan ya, sesudah kita hanya ibadah dari rumah secara live streaming. Sekarang kita pakai dua-dua. Ada banyak juga yang mengikuti ibadah saat ini secara live streaming, mungkin dari rumah atau dari tempatnya di mana saja. Dan ternyata bukan hanya jemaat Harapan Jaya, karena ada beberapa yang japri saya di luar dari jemaat HKBP Harapan Jaya mengikuti secara live streaming. Kita sudah ada beberapa orang, saya rindu juga melihat bangku-bangku ini terisi dengan jemaat. Puji Tuhan. Sampai hari ini, tadi pagi dari informasi melalui Sintua Wilayah, dalam 2 minggu ini yang terpapar COVID dari jemaat kita 0. Puji Tuhan. Kita berharap bukan hanya jemaat kita, tetapi seluruh Indonesia ini, dunia ini bebas dari COVID, supaya kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Karena itu kita harus tetap berdoa, semangat terus, dan tetap menjaga prokes. Firman Tuhan pada minggu ke-14 ini dari Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat 10. Ini luar biasa. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara.
Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Siapa yang tawar hati ini? Kita sebentar mau lihat keadaan umat ketika firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya. Karena memang musuh-musuh sedang datang mengancam kehidupan mereka. Membuat keluarga-keluarga juga terpisah. Karena sudah ditawan dibawa ke negeri asing. Hidup tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi kebebasan. Tidak ada lagi yang dinamakan secara badani sukacita itu. Seakan-akan sudah dirampas karena datang penjajah. Sakit, harta dirampas. Benar-benar madesu, masa depan suram. Tidak ada pengharapan seakan-akan. Membuat mereka cemas, khawatir, takut. Dan di tengah-tengah suasana seperti itu, firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bahasa Bataknya ini yang biasa kita dengar kalau ada kejadian duka yang menimpa kehidupan kita. Orang Batak misalnya mengalami kecelakaan, atau rumahnya terbakar, atau ada duka cita yang menimpa, kemalangan menimpa, datang hula-hula, mabuan boras sipiritodi, dungi di dokma, pirma todim. Pitor songon na tabodo ni hilala moloro hula-hulai pasahat toni. HP hitajol madope parhitian. Ini firman Tuhan katakan langsung. Pirma todim una komabiar, jangan takut. Takut. Siapa yang tidak pernah takut? Tidak ada manusia di dunia ini yang pernah lahir ke dunia ini yang tidak pernah takut. Bahkan mungkin banyak sekali atau lebih banyak waktu kita menghadapi kecemasan, galau, khawatir. Setiap hari, begitu kita bangun pagi sudah cemas. Apa yang mau saya kerjakan hari ini di tengah-tengah pandemi misalnya ya, atau sudah di PHK. Kita cemas, orang tua cemas, nakpe naung saur matua rupani naung gejang umurna marpaho pusya anak, marpaho pusya boru di dokala martua hoda nunga marnini marnono ho HP godang dope molo pinak kulingan godang dope akaholso. Hola di BG barita ni anak kona di Pangaratoan marsahi doa winong dinang nang bedak so nang beon nang ma di BG niya songoni. Mabiar borngipe mabiar mulu semula ia nakona jam 10 borngin jam 11 pitor godoron.
Ada juga banyak orang takut kesepian, takut menghadapi kematian kalau misalnya ada sakit penyakit. Atau anak muda sekarang juga yang umurnya sudah mulai beranjak kepala 3 atau sudah kepala 3, mulai cemas, galau soal jodoh. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo yang sudah kepala 3 kita doakan ada dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Tetapi itulah banyak sekali yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Dari mana sumber takut ini? Apakah Tuhan menciptakan takut? Tidak. Mari kita lihat, Alkitab berkata, ketika Tuhan Allah menciptakan Adam, Hawa, menciptakan manusia semua sempurna adanya. Walaupun ada di sana binatang-binatang, segala binatang sebagaimana yang kita kenal, bahkan ada yang sudah punah ya, dinosaurus yang menyeramkan, tapi tidak ada seekor pun yang membuat manusia itu takut. Jadi kapan ketakutan itu muncul? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah takut, inilah buah pertama. Perbueni dosa na parjolo sahali. Begitu jatuh ke dalam dosa, lihatlah reaksi Adam. Langsung dia bersembunyi di balik sebuah pohon, bersembunyi supaya Allah tidak melihat dia, karena dia sudah melakukan dosa. Dia menyadari hidupnya sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan dia berusaha menyembunyikan dosanya, dia berusaha menyembunyikan dirinya juga. Jojo nei hitau manabuni hodosat tasaidae tong boy rupani dang diboto inatta dijabu dang diboto amatta dijabu tatabuni hodosata. Anak-anak juga begitu melakukan kesalahan, melakukan dosa, menyembunyikan diri dari orang tua, seakan-akan bisa itu menghilangkan ketakutan. Padahal semakin hidup dalam kecemasan, semakin hidup dalam ketakutan. Pertama sekali buah dosa itu adalah takut. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi dari kitalah lahir ketakutan. Dan ini terus beranak cucu. Takut kemudian lahir takut-takut yang lain. Kain membunuh Habil adiknya, adik kandung. Kain menjadi orang pelarian dan terus hidupnya dikelilingi oleh rasa takut. Bahkan sampai sekarang ya. Kita mau buat rencana yang indah juga begitu takut, cemas. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Mau melangkah keluar rumah, seakan-akan sekeliling kita mau disergap oleh virus yang mematikan. Kita membuat jadinya takut. Firman Tuhan katakan pada saat ini, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Firma todimuna kogodoron. Kenapa? Karena tadi dari diri kita sendiri apapun yang kita lakukan tidak bisa menghilangkan rasa takut. Benar, usaha manusia perlu dokter pribadi. Ketika dipencet, dipanggil, di call, dokter datang, tetapi itu bukan menjadi jaminan sakit penyakit akan hilang. Kita takut dengan maling, pencuri, perampok. Usaha manusia buat pagar rumah berkeliling, pasang lagi listrik ini di pagar itu, buat satpam berlapis. Sudahkah aman? Bisakah tidur tenang walau kita sudah beli harga ratusan juta tempat tidur untuk bisa kita tidur? Bantal yang empuk tidak juga menjadi jaminan. Kita memang tahu hati yang gembira adalah obat, tetapi betapa sering kita mau berusaha keluar dari sana, tetapi justru semakin tumbuh ketakutan. Ini firman Tuhan, obatnya, solusinya ada pada Tuhan.
lihatlah. Ayat 4 ini, lihatlah. Itu berarti kita harus membuka hati kita, membuka mata kita, bukan fokus kepada kekuatan kita yang terbatas. Kemampuan kita yang tidak seberapa untuk menghadapi bahaya-bahaya di luar. Sebagaimana orang Israel pada masa itu, dari dirinya tidak akan bisa melawan musuh-musuh yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan, lihatlah. Apa itu? Jadi ada perlu fokus. Kepada siapa? Nah ini ayat 4. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi tidak ada yang lain. Manang bohape tapatupa siag gogot tak palahobiar cemas takut. Tidak bisa. Hanya harus bergantung kepada Tuhan Allah. Tadi sebelum khotbah, ini lagu kalau bahasa Batak pasti familiar bahasanya ya. Tuksonang rohaku di bait Yesus. Si bohape ninna ta alami ta ae. Bohaninna tung bohape di dok. Porsuk pe hutao di son. Porsuk pe hutao di son bohaninna muse. Sonang do toho do noangi. Bahasa Indonesia tadi yang kita nyanyikan, Yesus menghiburku, hatiku senang, kendati derita penuh. Hebat ya. Kita resapi enggak itu? Holano peta tiop tagolom. Daksia dirita palua hobiari. Tapi kita harus merasa yakin. Dia matanga minang, jangan takut, aku di sini, kata Tuhan Yesus selalu. Ada teolog yang sudah menghitung di Alkitab kita ini kata, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Unak koma biar dihitung dari Kejadian sampai Wahyu ada 366 kali. Memang saya sendiri belum pernah hitung itu. Memang susah menghitung itu, tapi sudah ada yang menghitung. 366 kali. Apakah ini satu kebetulan? Satu tahun 365. Kalau tahun kabisat 366 ya. Artinya setiap hari ketika kita bangun pagi, firman Tuhan katakan, dak hula-hula. Ati perikot doi. Tetapi ini firman Tuhan yang mengatasi segala kuasa. Nama boto arsak holsotai, firman Tuhan katakan, jangan takut. Molo debatado ngata, ahatehe. Molo debatado ngata, isi bialota, beh tabunei. Persoalannya, benarkah kita merasa melekat itu? Lihatlah katanya, hati kita fokus kepada Tuhan. Sehingga kalau kita merasa saya ini adalah milik Tuhan, kalau saya mengalami sesuatu yang paling terbebani itu adalah pemilik. Jadi kalau kita merasakan kita ini adalah milik Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan kehidupan kita, maka Tuhan akan memelihara. Itu jaminan yang disampaikan oleh Tuhan. Biari musuh tanau balgai, takut itu musuh yang paling besar itu. Itulah yang dicabut akar-akarnya. Lihat ketika Tuhan Yesus lahir, masih dalam kandungan, Maria takut, tetapi malaikat katakan jangan takut. Karena anak yang kamu kandung itu adalah Immanuel, dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ketika Yesus mati,
Semua orang ketakutan, para murid dan yang lain yang percaya kepadanya dan bangkit. Kata pertama yang keluar kepada Maria, jangan takut. Ini menandakan supaya kita benar-benar bersuka cita. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan melompat-lompat kegirangan, yang bisu akan bersorak-sorai. Inilah firman Tuhan itu. Tanah gersang akan menjadi sumber air yang mengaliri kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibu bapak sekalian dimanapun saat ini, apapun pergumulan kehidupan kita yang banyak itu, dibuat daftarnya banyak sekali tidak terhitung, yang membuat kita tidak bisa tidur. Tetapi ingat, kasih Tuhan melebihi semua murkanya, mengatasi semua kemelut persoalan kehidupan kita. Tugas kita hanya serahkan dirimu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Pasaha ma sude nahinol sohomi. Tude bata Jehovah pardenggan basai. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang berseru kepada kami untuk tidak takut. Betapa sering kami mengalami kehidupan ini dalam rasa cemas, takut. Tuhan, kuatkan hati kami. Kuatkan, teguhkan iman kepercayaan kami agar kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sehingga kami tidak mengendalikan diri dalam kehidupan ini, tetapi karena Tuhan bersama kami sehingga kami mampu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah menjadi kesaksian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau selama ini ada begitu banyak jemaat-Mu yang terpapar karena virus pandemi COVID. Kami bersyukur ada banyak sudah jemaat-Mu yang sudah sembuh. Dan saat ini kami dengar tidak ada lagi yang terpapar. Dan mudah-mudahan itulah harapan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit terutama karena virus pandemi COVID ini dari kami, dari bangsa negara ini, dari tengah-tengah dunia ini. Namun kami juga berdoa Tuhan, ada 2 orang jemaat-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit. Selesai operasi pada waktu-waktu yang lalu, Amang Jesi lain Inang Boru Siboya dari wilayah Sion yang sedang opname di rumah sakit. Begitu juga dengan anak dari Amang Ricardo Tampubolon Inang Boru Tambunan, anak kecil yang sedang dirawat di rumah sakit dari wilayah Nazaret. Atau mungkin ada yang tidak kami dapat infonya, tetapi kami tahu Tuhan mengenal, mengetahui semua keadaan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan Tuhan mujizat-Mu. Memberkati para tenaga medis, memberkati alat-alat rumah sakit, memberkati seluruh obat yang dimakan. Agar kami memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berduka cita karena kehilangan keluarga, salah seorang keluarga yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga Silitonga Boru Tambun dari wilayah Judea, di mana beberapa hari yang lalu orang tuanya Tuhan sudah panggil. Begitu juga dengan keluarga Amanggerat Sirait
yang sudah pergi mendahului, keluarga mendahului kami menghadap kepadamu. Kami berdoa buat Inang JR Boru Sihotang dan seluruh keluarga yang ditinggalkannya dari wilayah Sion. Tuhanlah yang menghibur, memberi kekuatan kepada kami, supaya jemaat-Mu tidak larut di dalam duka tetapi tetap berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Ada 40 orang berulang tahun dalam minggu ini. Itu adalah kado yang dari Tuhan, memberikan umur panjang, memberikan kesehatan kepada jemaat-Mu. Juga untuk anak-anak kami Tuhan, yang sudah berumur, yang belum memperoleh jodohnya, kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik sebagai jodoh pasangan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dengar sempurnakanlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hai sahabatku, penghiburan terimalah. Dialah Tuhan Allahmu, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan kau merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Mengarungi lautan luas dan aliran air deras, takkan engkau dihanyutkan bila imanmu besar. Jangan kau merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Dengarlah hai sahabatku, penghiburan terimalah. Dialah Tuhan Allahmu, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan kau merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Mengarungi lautan luas dan aliran air deras, takkan engkau dihanyutkan bila imanmu besar. Jangan kau merasa takut, aku menyertaimu. Teguhkan pengharapanmu, hati juga jiwamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami atas nama seluruh majelis HKBP Harapan Jaya bersama dengan seluruh yang ambil bagian dalam ibadah ini, para tim musik multimedia, dengan ini mengucapkan kepada seluruh jemaat, baik yang di rumah maupun yang hadir di sini di gereja ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan sukacita. Horas. Musik. Oh, dong gue. Foto.